Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fauzan Hasan Solisa dari Prodi TLM tingkat 1. Kelenjar kelamin disebut pula dengan gonad meskipun fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin. Namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, sementara kelenjar kelamin perempuan pada ovarium. Gonad atau hormon kelamin merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi, yaitu hormon pemacu folikel atau FSH, follicle stimulasi hormon, dan LH, luteinizing hormon. Pada setiap spesies tertentu, hipofisis penting selama kehamilan, sedangkan umumnya kehamilan dapat berjalan tanpa hipofisis. Definisi dan sumber hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan target secara spesifik. Jaringan yang dipengaruhi umumnya terletak jauh dari 4 hormon tersebut. Dihasilkan biasanya hormon pemacu folikel yang dihasilkan oleh kelenjar hipofis anterior hanya merangsang jaringan tertentu di ovarium. Dalam hal hormon pertumbuhan, lebih dari satu organ menjadi target, sebab hormon pertumbuhan mempengaruhi sebab jenis jaringan dan badan. Jaringan target suatu mempunyai reseptor untuk hormon tersebut. Semua hormon alami adalah ternak sapi, babi, dan biri-biri. Tetapi beberapa hormon demikian sifatnya sehingga yang berasal dari binatang tidak efektif pada manusia, misalnya hormon pertumbuhan FSH dan LH9. Hormon yang berasal dari hewan dapat menimbulkan reaksi imunologis saat ini untuk menghasilkan hormon alami. Dipakai cara rekayasa genetik melalui rekayasa genetik DNA. Mikroba diarahkan untuk memproduksi rekayasa asam amino yang urutnya sesuai hormon manusia. Hormon alami dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Hormon hasil rekayasa genetik tidak menimbulkan reaksi imunologi karena sama dengan hormon manusia asli. Cara ini sangat membantu pengadangan hormon yang di dalam ini jumlahnya sangat sedikit, misalnya hormon pertumbuhan. Mekanisme kerja hormon gonadotropin adalah mekanisme kerja hormon trofik adenohipofisis, yaitu hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau penghambatan, mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Yang berikut, siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel, dan efek akhirnya bergantung dari kapasitas serta fungsi dari sel tersebut. Siklik AMP menyebabkan aktivasi enzim-enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sistem protein dalam sel. Siklik AMP mempengaruhi kecepatan proses ini. Kemudian metabolisme siklik AMP menjadi 5 dan AMP dikatalisis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Dengan demikian, zat-zat yang menghambat enzim fosfodiesterase dapat menyebabkan timbulnya efek mirip hormon. Hormon-hormon pada gonad, estrogen, progesteron, dan hormon-hormon lainnya. Yang pertama estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan
seksual pada wanita, yaitu pembentukan payudara, lekuk tubuh, rambut kemaluan, dan lain-lain. Fungsi lainnya sebagai berikut. Pada uterus menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan dinding serviks. Pada vagina menyebabkan proliferasi epitel vagina. Pada payudara menstimulasi pertumbuhan payudara, juga mengatur distribusi lemak tubuh. Pada tulang, estrogen juga menstimulasi osteoblas sehingga memicu pertumbuhan atau regenerasi tulang. Pada wanita atau pasca menopause untuk mencegah tulang keropos atau osteoporosis dapat diberikan tetapi hormon estrogen sintetik pengganti. Yang kedua, progesteron. Hormon ini diproduksi oleh corpus luteum di ovarium, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada kehamilan juga diproduksi di plasenta. Progesteron menyebabkan terjadinya proses perubahan sekretorik atau fase sekresi. Yang ketiga, gonadotropin releasing hormone atau disingkat GnRH, merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Yang keempat, FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat reaksi dari GnRH. Yang kelima, HCG atau Human Chromic Gonadotropin, mulai diproduksi sejak usia kehamilan 3-4 minggu oleh jaringan trofoblast atau plasenta, berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus lukum dan produksi hormon-hormon steroid, terutama pada masa-masa kehamilan awal. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu testis. Pada laki-laki hormonnya androgen dan testosteron. Pada laki-laki setiap hari dihasilkan sekitar 8 mg testosteron. Kira-kira hormon berasal dari kata hormone yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit, tetapi jika kekurangan atau berkelebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Hormonologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk hormon. Pada makhluk hidup, khususnya manusia, hormon dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar dalam tubuh. Cara kerja hormon di dalam tubuh tidak dapat diketahui secara cepat perubahannya. Hal ini karena hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kelenjar dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kelenjar eksostrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam menyalurkan hasil sekretnya atau getanya. Yang kedua, kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam menyalurkan hasil sekretnya atau getanya. Fungsi hormon adalah sebagai berikut. Yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis. Dan yang keempat, mengatur tingkah laku. Macam-macam kelenjar. 1. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar ini bekerja sepanjang masa terus-menerus dalam kehidupan manusia akan terhenti jika sudah tidak ada kehidupan pada manusia ini tersebut.
Kedua, kelenjar yang bekerjanya mulai masa tertentu. Berfungsi jika belum mencapai proses perkembangan dalam diri manusia atau proses pendewasaan sel pada usia tertentu seperti pada usia pubertas. Dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sama pada masa tertentu sehingga masing-masing organ tersebut dapat berfungsi sebagai mestinya, kecuali organ yang membutuhkan persyaratan kedewasaan sel. Hormon ini akan terhenti dihasilkan pada saat tubuh mulai memperlambat atau menghentikan proses pertumbuhan. Biasanya hormon ini bekerja pada kisaran usia dari 0 hari sampai 17 tahun pada masa pertumbuhan. B. Berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitary di dasar cerebrum di bawah hipothalus. Yang kedua, kelenjar pineal atau epiphysis di cerebrum. Dan yang ketiga, kelenjar tiroid di daerah leher. Yang keempat, kelenjar paratiroid di dekat kelenjar tiroid. Yang kelima, kelenjar timus di rongga dada. Yang keenam, kelenjar adrenal atau supranelis di atas ren. Ketujuh, kelenjar pulau Langerhans atau pankreas di rongga perut. Kedelapan, kelenjar usus dalam lambung di rongga perut. Yang kesembilan, kelenjar kelamin yang terbagi atas 2, ovarium di rongga perut, testis di rongga perut bawah. Yang ke-10, kelenjar kelamin atau gonad menghasilkan hormon dan sel kelamin. Macamnya ada 2 sel kelamin. Yang pertama ini sel testis dan yang kedua ini sel ovarium. Pada sel testis menghasilkan hormon androgen. X, hormon testosteron merupakan satu hormon yang terpenting dalam pembentukan sel spermatozoa. Fungsi hormon testosteron ini ada 2, yaitu yang pertama untuk mengatur ciri kelamin sekunder dan yang kedua ini untuk mempertahankan proses spermatogenesis. Sel ovarium menghasilkan 3 hormon yang penting dalam seorang wanita. Yang pertama ini hormon estrogen. Hormon ini berfungsi untuk memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Dan yang B, hormon progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mempersiapkan masa kehamilan dengan menebalkan dinding uterus, menjaga kelenjar susu dalam menghasilkan air susu, dan yang terakhir hormon. Hubungan sistem hormon dan sistem saraf. Kedua sistem ini sangat berhubungan erat, walaupun sistem hormon dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis, tetapi ini tidak berlaku atau tidak mutlak. Karena kelenjar hipofisis cara kerjanya dipengaruhi oleh hipotalamus. Berikut ini adalah hubungan sistem hormon dengan sistem saraf. 1. Faktor relasi atau faktor pembebas adalah faktor yang memperbaiki kondisi tubuh sehingga kondisi tubuh itu dia menjadi lebih baik. Faktor tersebut adalah hormon yang mencegah terjadinya kondisi tubuh memburuk. Kedua, faktor inhibitor atau faktor penghambat adalah faktor yang terus mendukung kondisi tubuh sehingga kondisi tubuh itu menjadi tidak lebih baik atau memperburuk kondisi tubuh. Faktor tersebut adalah hormon-hormon yang mendukung terjadinya kondisi tubuh tersebut memburuk.